Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah rahmatullah, sahabat, kolega, teman, bapak ibu, dan tuan-tuan dimanapun berada, izinkan atas seizin guru mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Usfuriyah. Terlebih dulu dengan bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa kulli ahlil bait. Jamaah rahmatullah, hari ini kita melanjutkan hadis ke-30. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab al-hadits salatun, hadis yang ke-30, an Amir bin Rabi'ah anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Amir bin Rabi'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idza matal 'abdu wallahu ya'lamu minhu syarran wa qala an-nasu khairan." Idza matal 'abdullah, apabila hamba Allah itu wafat, wallahu ya'lamu min syarran, sesungguhnya Allah mengetahui kejelekan seseorang itu, wa qala nas khairan, sedangkan orang-orang berkata bahwa yang meninggal itu adalah dikatakan baik. Hadis ke-30 ini masih ada hubungannya dengan hadis yang ke-29. Yaqulullah ta'ala lil malaikati ishadu qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi. Meskipun Allah sudah tahu bahwasanya sesungguhnya jenazah atau orang yang wafat itu syarrun, tapi orang mengatakan khairun, maka Allah berfirman lil malaikah, kepada malaikatnya, ishadu qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi, saya sudah mengetahui, karena itu kalian saksikan, sungguh telah aku terima persaksian para hambaku atas hambaku itu. Jadi ini dialog antara Allah dengan malaikatnya. Allah tahu ada kebohongan publik, kita katakan gitu, masyarakat umum untuk menyaksikan seakan-akan baik padahal syarrun. Tapi Allah tetap untuk menyaksikan, untuk mencatat oleh malaikatnya agar persaksian orang itu dicatat. Wa ghafartu li'abdi li'ibadi ma'a ilmi bihi, maka aku memberi ampunan kepada hambaku itu disertai pengetahuanku tentang dirinya. Di hadis ini menceritakan tentang itu, bahwa persaksian apakah ahli jenazah ini min ahli khair, kita sebaiknya menjawab dengan khair. Jadi menyaksikan orang yang kita takziah itu, kita harus saksikan menjadi orang yang baik, meskipun sesungguhnya ada jeleknya, dan Allah tahu, malaikat tahu. Tapi dengan persaksian dua orang tadi, bahwa jenazah ini, sahabat kita ini, orang-orang yang kita kenal ini, kita saksikan khair, insya Allah itu menjadi bekal dari ampunan dari Allah. Nah, hikayatnya begini Bapak Ibu dan para salikin, para jamaah. Fil
fi zamanil awwali qala kana rajulun sahibu khiyalin. Jadi dulu di zaman-zaman kira-kira tabi'in ya, zaman dulu ada satu cerita sahibul khiyalin, seorang laki yang dia itu pekerjaannya sebagai penipu. Fasumya bismi faqalu fulanun toror, karena tahu si A itu setiap saat kemana-mana adalah menipu, maka si fulan ini panggilannya adalah si toror ya. Fulan at-toror, tukang penipu. Wa kana yadkhulu suq wa yadkhulun nas wa ya'khudha rajulan min ahli rostakin. Setiap hari cara mencari duit, cari uang, si toror ini masuk ke pasar dan menipu orang. Wah, ini barang bagus ya, oke saya bawa ya, saya akan pasarkan kepada teman-teman saya. Barangnya bagus diambil tapi nggak dibayar dan nggak dikembalikan. Wa ya'khudhu rajulun min ahli rostak, dan dia selalu bersahabat kepada orang-orang yang ahli duit, uangnya banyak. Ya. Wa yusallimu alaihi wa yusafihuhu, dan dia mengucapkan salam dan menjabat hangat kepada orang-orang kaya yang dia dekati itu. Ya, caranya apa? Wa yaqulu anta sadiqu abi wa uridu an usfiyakal yaum. Wahai bapak, wahai sahabat, engkau ini adalah putranya temannya bapak saya. Jadi padahal ada hadis yang menyebutkan bahwa meneruskan silaturahmi orang tua itu adalah amal baik. Bapak adalah putranya teman bapak saya. Mari kita pada hari ini kita meneruskan silaturahmi orang-orang tua kita. Nah, fayaqulur rajul, lalu ketika mangsanya itu kena, anna la a'rifuka wa la a'rifu walidaka. Ya. Awalnya dialog dulu, saya juga kenal kok Anda. Iya, tapi Anda itu adalah anaknya temannya bapak saya. Saya diceritain. Nah, kira-kira itu dasar si toror pinter untuk meyakinkan. Fakan yakun toror qad kunta sadiqun abi fa'alaika nasita wa man nasitu anta. Barangkali Anda lupa kali ya. Ya, benar, Anda itu adalah temannya, anaknya temannya bapak saya. Namun tidak bisa lupa saya ini. Nah, akhirnya terkenalah fayaqulu udhi'u lillahi ta'ala, lalu saudara berkata saya akan menjamu karena Allah Ta'ala. Nah, kita rayakan ya hari ini. Anda adalah sahabat saya sejati, meneruskan persahabatan orang tua. Kemudian fakanna yadkhulu khanur rawasis, kemudian masuklah ke rumah makan yang besar. Kira-kira rumah Padang yang paling lengkap, yang paling enak lah. Yang paling mahal itu apa ya? Ya, nggak usah saya sebut ya. Saya memang punya langganan nasi masakan Padang ya. Rumah makan Padang enak banget itu. Lengkap. Mulai dari harga yang murah sampai harga yang mahal. Saya tahu ini di Jakarta yang enak mana tapi murah gitu. Ada yang enak tapi mahal juga tahu. Nah, si toror dengan mangsanya ini masuklah ke rumah makan besar itu dan dijamu dengan wakana yastarir rosa wal khubza wal atimatan, diberilah makanan yang paling utama, yang enak, roti dan sebagainya, yang paling mahal, yang enak. Nah, kebiasaan ini ya, maka si pembeli tidak membayar dulu. Kalau sekarang itu kan modern ya, bayar dulu baru makan. Kalau sekarang kan begitu. Kalau dulu tidak, adadul batati la yu'atil mustari tamana illa ba'dal aql. Makan dulu baru bayar.
kan gitu kan. Falamma akala ta'am wa lam yabki ila luqmatan aw luqmatani, lalu si Toror telah memakan semua makanan dan tidak tersisa kecuali sesuap atau satu suap, tinggal satu upone. Pokoknya dilahap semua, enak makan. Karena yuhtarat li'illatil bawil. Kemudian setelah selesai makan, yakhruju tarot keluar li'illatil bawil, pura-pura kencing dulu. Benar, saya mau kencing dulu ke kamar mandi. Au khilatin ukhra, dan atau dengan alasan lain untuk menjalankan muslihatnya. Nah, wa idza arada dhaiful khuruj, dan ketika tamu Toror tadi tidak keluar, maka kana yaqudur rawasul wa yatlubu minhu thaman rasul wal at'imah, maka pemilik rumah makan memegangnya dan meminta dari tamu itu membayar harga menu utama makanannya. Toror sudah pergi, temannya tadi akhirnya kepotokan, bahasa Jawa ini kepotokan, ya kena sampur, terus dipegang, nggak boleh pulang kamu, nggak boleh, pokoknya bayar dulu. Dia menjawabnya begini, fayaqulu anna dhaiful fulan, saya ini tamunya tadi, yang fulan tadi, yang pergi dulu tadi, itulah. Nah, maka pemilik restoran yang mengatakan fayaqulu rasul ini la adri, aku nggak ngerti siapa minad dhaif, siapa yang menjadi tamu, wa manil mudhib, dan siapa yang mengundang tamu itu, saya nggak tahu. Yang penting adanya kamu, pokoknya kamu nggak boleh keluar, kira-kira gitu kan. Maka dengan demikian fala buddari min thamanin atimatin, maka tidak bisa tidak, fala buddha itu pasti. Maka dengan demikian si tamu yang diajak makan pura-pura lillahi ta'ala tadi oleh Toror akhirnya bayar, karena tidak boleh keluar kalau belum bayar. Maka dengan demikian inilah cara hadil hillah, inilah cara tipu muslihat Toror. Setiap orang dibohongi, ditipu, ngambil barang tidak bayar, utang ngemplang, ya, minjem tidak dikembalikan, ya, korupsi dianggap pemberian. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kira-kira sekarang itu banyak Toror-Toror baru nggak ya di dunia sekarang ini ya? Banyak ya, ngambil haknya dengan cara menipu. Kadang-kadang menipu itu dengan cara ya corruption by law, korupsi dengan hukum. Hukum membolehkan sehingga dia korupsi, padahal dia korupsi. Nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian, Toror itu sakit. Ketika sakit, dia memiliki dua yang menjaganya. Kullu wahidun minhuma bidinarin wa atolahuma dinaraini. Yang satu dibayar 1 dinar per bulannya, dan satunya dibayar 2 dinar per bulannya, karena dia masih punya stok. Bohongin, nipu itu masih punya lah, kaya raya tapi nipu, kira-kira itu. Wa qala idza anna mutu fayaqula khalfa janazah, wahai 2 pembantu saya, kalau saya mati, Anda bicaralah di belakang jenazah saya. Ya, nikmar rajuli hadza kana rajulan sholihan muhsinan. Saksikan bahwa jenazah ini adalah lelaki yang soleh, yang berbaik hati. Rajulan sholihan muhsinan. Mau bicara seperti itu? Mau, katakan gitu. Nih saya bayar tiap bulan seperti ini. Wala tatrukani hatta tarji'a min dafni. Kamu jangan pergi sebelum orang lain pulang dari kuburan saya. Jadi kamu jangan pergi dulu, ya. Yang lain pulang kamu tinggal dulu. Nah, betul lah.
Falamma mata karena yakulani khilfa janazah. Benar, tidak berapa lama Toror meninggal. Kemudian dua pembantunya ini kan ada wasiat suruh bicarakan itu, kemudian mengatakan nikmar rojuli hadza kana rojulan solihan muhsinan. Ya, bahwa saya menyaksikan jenazah ini adalah seorang lelaki yang soleh yang berbuat baik. Nah, hatta farahu minad dafni warja'u, sehingga orang yang menguburkannya itu pergi semua. Maka wadahal malaikata fi qabri yas'alahu, maka dua malaikat segera masuk. Biasanya kan gitu kan, 7 langkah setelah para yang takziah menguburkan itu pergi, maka malaikat munkar nakir datang fi qabri yas'alahu, di dalam kuburnya, untuk akan marrobuka wa man nabiyuka, kira-kira wa man imamuka, kira-kira gitu. Nah, lalu fasami'aha nida'an faqala utruka abdi, maka ada suara hatifah, ada suara lembut kepada malaikat tadi. Malaikat itu dibilangin begini, wahai malaikat, kalian berdua tinggalkanlah hambaku itu. Jadi jangan ditanya, Toror itu jangan ditanya. Nah, maka innahu asa bil hillati wa mata hillati, sesungguhnya Toror itu penipu. Kan tahu kan, udah ada laporan dari Rokib Atid si mana Munkar Nakir, dia penipu dan dia wafat dengan membawa tipu muslihatnya. Innahu asa bil hillati wa mata bil hillati, tapi oleh Allah jangan ditanya, udah kamu pergi aja. Kata Allah apa? Ghafara lit-Toror bisa hadati sahidaini wa in kana mahjuraini. Namun Allah memberi ampunan kepada Toror dengan sebab persaksian 2 orang saksi, meskipun keduanya sebagai 2 orang majuraini, orang yang disewa untuk mengatakan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini maknanya bahwa persaksian seseorang itu bisa membawa kepada menyelamatkannya. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian sedang bertaziah, maka harus dengan berani, ikhlas, jujur mengatakan min ahlil khair. Jangan, apakah jenazah ini min ahlil khair, diam saja, jangan. Saksikan, Allah yang Maha Pengampun. Bahkan ini disebut karena makjura ini, meskipun yang mengatakan baik itu disewa, ya, karena disogok dulu 2 orang ini. Tapi Bapak sekalian, kan bukan berarti seperti itu maksudnya. Orang mengatakan ini baik tidak baik itu kan dari hati. Semua bergantung pada amalnya. Kalau amal seseorang baik, insya Allah orang juga akan ikhlas untuk takziah. Karena itu Bapak sekalian, mengapa kita lihat para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para ulama kita yang baik-baik itu kalau wafat itu bisa puluhan ribu, ratusan ribu yang takziah mengiringkan karena keikhlasan. Tapi astagfirullahaladzim, banyak orang yang terkenal tapi tidak ada yang mentakziahi karena memang dia jadi pejabatnya, jadi tokohnya adalah tidak baik. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian ya, itu adalah automatically kalau orang baik akan disaksikan baik. Maksudnya seperti itu. Terima kasih. Mari kita lanjutkan hadis ke 31. Al-hadisul hadis salatun. Ya. Hadis yang ke-31, an Abi Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Diceritakan, diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa beliau? Sabdanya, yadfa'ullah ta'ala al-bala' an ummati biman shalla amman la yusalli. Allah
Ta'ala menolak musibah, tidak akan menurunkan musibah dari umat saya menurut Rasulullah, ya, an ummati biman sholli, kalau umat saya itu masih menjalankan sholat, amman la yusolli, daripada orang yang tidak sholat. Kira-kira masih banyak orang yang sholat daripada yang tidak, maka musibah tidak akan turun. Walau asba'u ala tarki sholat, dan seandainya mereka bersepakat untuk tidak meninggalkan sholat, artinya semua sudah nggak sholat, manadharahumullahu tarfata ainin, maka Allah tidak akan memandang mereka sekejap mata pun. Jadi jangan pernah meninggalkan sholat, ya. Kalau orang sudah tidak sholat, kira-kira kiamat lah, kira-kira itu. Wa Allah Ta'ala biman yuzaki min ummati aman la yuzaki, dan Allah tidak akan menurunkan bala kalau orang itu sudah mau berzakat dari umat saya, kalau dibandingkan amman la yuzaki, daripada orang yang tidak mau berzakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita semua berzakat berarti kita mengerem bala Allah. Walis tabau ala tarokin zakat, dan seandainya mereka bersepakat untuk meninggalkan, tidak mau membayar zakat, mana darumullah tarfatin ain, maka aku juga tidak akan pernah mau melihat sekejap pun orang umat manusia. Jadi orang yang pelit tidak mau zakat itu jauh dari rahmat Allah, karena Allah tidak mau melihat orang seperti itu. Selanjutnya, wa yaqullahu ummati biman yasum amman la yasum, begitu juga bala tidak akan diturunkan kalau umat Rasulullah itu masih puasa dibanding orang yang tidak berpuasa. Walastama ala tarki shaum, kalau sudah orang tidak mau berpuasa dan bersepakat untuk itu, manadharahullah tarfatan ainin, maka Allah tidak akan melihat sekejap pun orang itu. Jadi orang yang tidak puasa itu juga jauh dari Allah, rahmat Allah tidak akan diturunkan bagi orang yang tidak puasa. Man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka itu mengapa hadis mengatakan orang yang puasa Ramadan maka dia akan bersih suci seperti bayi yang lahir dan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Lah, orang kalau tidak puasa ya tentu dosa-dosanya masih utuh. Wa yadfa'ullah an ummati biman yuhajju amman la yahajju, begitu juga bala tidak akan turun kalau selama umat itu masih berbondong-bondong untuk haji, amman la yahujju, daripada orang yang tidak haji. Maka itu haji itu wajib. Orang yang sudah istata'a, man istata'a ilaihi sabila, tidak mau berhaji itu mempunyai akibat yang berat. Jadi orang itu harus haji yang mampu, ya. Walau tama'ala tarka haji, kalau orang itu sudah nggak ada yang haji, maaf, pergi ke Mekah tapi nggak haji, tapi rekreasi. Nah, ini yang banyak ya, maaf ya, sekarang itu modern itu rekreasinya ke Mekah, bukan pergi umroh haji ke Mekah, tapi rekreasi ke Mekah, sibuk dengan belanjanya daripada ibadahnya. Kira-kira betul atau betul ibu-ibu, bapak-bapak yang haji itu lebih banyak di tawaf di luar masjid atau tawaf di dalam Ka'bah? Tawaf di sekitar Ka'bah? Kayaknya lebih banyak tawafnya di mall ya, lebih banyak di belanja-belanja itu ya. Berarti ini tidak haji. Nah, kalau seperti mana darul tarfatin ainin, orang yang seperti ini, orang yang tidak haji, maka Allah tidak melihat sekejap pun orang yang seperti ini. Ini pengertiannya ini. Nah, sekarang itu kan banyak haji, hajinya tomat. Habis tomat, habis tobat kumat, kumat lagi ya.
maksiatnya. Nah, ini berarti hajinya tidak benar, ya. Walau istama'u ala tarki jum'ah, ya, kalau orang sudah tidak mau Jum'ah, kalau walau tasma'u ala tarki jum'ah mana dawa tarfatan ain. Jadi demi itu juga kalau ummati biman yujami'u, kalau banyak yang masih mau Jumatan, aman la yujma'u, maka dibandingkan dengan orang yang tidak Jumatan, maka Allah tetap menahan bala. Wa istamu ala tarki Jum'ah, kalau bersepakat orang sudah nggak mau Jumatan, Allah juga tidak akan pernah melihat kepada hambanya. Jadi ini semua adalah bagian dari kewajiban. Jadi yang pertama adalah orang sholat, yang kedua adalah orang zakat, orang puasa, orang haji, dan orang sholat Jumat. Ini wajib hukumnya bagi seseorang yang sudah memenuhi persyaratan. Kalau tidak, berarti sudah mau kiamat, karena Allah sudah tidak mau melihat umatnya sekejap pun. Hal ini Bapak sekalian sesuai dengan wa qalu ta'ala walaula tafullah annasu ba'dhum bi ba'din la fasadil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 25 disebutkan, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Artinya ada sekelompok yang masih menjaga amalan ini, berarti bumi tidak rusak. Masih banyak wali-wali yang menjaga alam ini, paku-paku bumi, sehingga alam ini masih dalam posisi dalam islahiyah, penuh dengan keseimbangan perbaikan. Tapi kalau orang sudah mursal, biasanya Allah turunkan bala. Nah, tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam, sehingga alam semesta itu masih baik. Jadi kalau nanti orang sudah tidak baik, artinya semua rakus, semua saling membunuh antar kawan teman dalam hal urusan dunia, berarti ini sudah harus kiamat. Khaitu afa wa tajawwaza mimma biman yusalli amman la yusalli min ummati, di mana Allah memaafkan dan mengampuni dengan sebab orang sholat dari orang-orang yang tidak sholat dari umat saya. Ini adalah hadis yang menyebutkan kerusakan itu bisa direm oleh orang yang sholat. Memang mungkin tidak ada niat, ya Allah ini kok rusak dunia itu, biar saya sholat biar tidak rusak, tidak. Jadi begitu orang sholat itu berarti ngerem rusaknya dunia. Begitu juga zakat, puasa, haji, sholat Jumat, itu semua ada remnya atas kerusakan alam ini. Bapak sekalian yang saya hormati, hadis ke-31 tentang hikayatnya, insya Allah akan kita bahas pada hari Selasa yang akan datang. Moga-moga kita diberi umur panjang, sehat, diberkahi seluruh apa yang kita kerjakan, dan diberi kemudahan apapun masalah tanggung jawab amanah yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.